kabar? Sehat, Pak Boni bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Ya. Ya. Masih di Labuan Bajo kah pagi ini? Betul-betul masih Labuan Bajo, masih capek ini. Ya, tapi kopi kita ya sudah kemudian diresmikan, diluncurkan sebagai kopi resmi G20. Hari ini juga ada kegiatan Sherpa Trek yang kedua di Labuan Bajo, sudah bisa digunakan kopinya ya. Betul ya. Oke, Pak Boni, ini kemarin boleh disampaikan kegiatan peluncuran ini selengkapnya seperti apa sih kegiatan ini? Hanya meluncurkan kopi sebagai kopi resmi G20 atau kegiatan-kegiatan lainnya juga ada kemarin? Oke ya, jadi gini sebenarnya peluncuran kopi resmi G20 dari kopi Manggarai dan Bajawa ini merupakan puncak daripada apa yang disebut dengan ekosistem kopi Flores. Oke. Jadi kami sedang meluncurkan suatu konsep ekosistem kopi Flores supaya ada keterpaduan antara petani sampai dengan penjual di Labuan Bajo. Itu kira-kira dia punya konsep besarnya. Dan setelah kami berusaha untuk misalnya Bajawa dan Manggarai Timur itu meningkatkan produktivitas dan Manggarai khusus memproses kopinya, dan Labuan Bajo ini menjadi tempat di mana kita promosikan, dan itu kemarin sudah berhasil. Sebenarnya ini merupakan puncak daripada rencana besar NTT dan Flores khususnya untuk mempromosikan kopi kita yang sudah dikenal karena sudah mendapatkan sertifikat indikasi agronomi ini di Labuan Bajo. Nah, mengapa ini perlu ada? Karena kopi kita ini sudah dikenal dunia, tetapi kita belum mendapatkan tempat yang layak khususnya untuk kopi-kopi premium kita ini, dan saya kira Labuan Bajo salah satu tempat yang cocok karena sebagai destinasi super premium, dan kami harapkan juga Kupang juga kemudian bisa menjadi pintu masuk untuk mempromosikan kopi kita sebagai kopi yang salah satu kopi terbaik di Indonesia ini. Kira-kira itu sebenarnya misi besarnya KDSI yang kami angkat dengan ini, sehingga seluruh kopi-kopi yang ada di Flores kemudian kita akan ajak supaya melakukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Karena itulah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa memang kopi kita memang kopi berkelas. Mungkin itu garis besar daripada kegiatan atau misi besar mengapa kami lakukan kegiatan di Labuan Bajo kemarin. Ya, dan semangat itu ini didukung sepenuhnya oleh Ibu Yuli Leskodat sebagai Ketua Dekranasda Provinsi. Iya, karena kemarin Ibu Yuli juga menyampaikan bahwa nanti akan mendorong juga pemerintah Provinsi NTT untuk mengeluarkan regulasi agar kopi-kopi yang digunakan di NTT hanya kopi yang berasal dari NTT saja, begitu ya? Betul ya, itu tujuannya. Oke. Dan ada juga kami harus siap ya. ada misi besar lainnya, PR besar lainnya adalah di launching sebagai kopi resmi penyelenggaraan G20 di Labuan Bajo. Ini untuk kegiatan ini ya, untuk misi besar ini, bagaimana sebenarnya kesiapan kopi-kopi Flores ini? Apakah nanti kemudian kualitasnya sudah teruji, sudah dijaga baik oleh MPIG, bisa dijamin begitu kualitasnya? Karena ini tentu saja akan menjadi misi besar begitu ya. Eksekusi pertama MPIG ini di sini begitu Pak Boni. Iya. Jadi gini, jadi rencana kami ini bahwa memang usulan untuk menjadi official coffee ini berasal dari saya sebagai Ketua Kadin Manggarai. Dan saya kirim usulan itu kepada Pak Gubernur setelah beliau itu berkunjung ke kedai saya di Ruteng di Kopi Mane, dan saya mempresentasikan tentang ekosistem kopi Flores ini. Dan surat saya itu sebagai lampiran dikirimkan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan mendapatkan sambutan baik dari kementerian kepada Pak Gubernur agar supaya itu diberlakukan khususnya di Labuan Bajo, dan kalau bisa juga di event yang ada di Denpasar, di Bali maksud saya ya. Nah, jadi maksudnya begini Kak Desi, jadi dengan demikian maka ini bisa menjadi bergema secara nasional bahkan internasional ya. Jadi itu ide awalnya bahwa kita mau supaya saya kebetulan Ketua Kadin Manggarai, dan kita mau semua beberapa kadin nanti juga yang memang memiliki kopi itu bergerak bersama-sama supaya tadi itu memang pertama kopi NTT menjadi tuan rumah di kita di daerah sendiri ya. Lalu kemudian untuk menjamin mutu kontainer sebagai itu kami telah melakukan persiapan. Jadi saya memang sudah berkoordinasi. Jadi
kopi MPG itu hanya diproses oleh petani kopi yang sudah mendapatkan pelatihan dasar tentang SOP-nya. Jadi sejak petiknya, kemudian merambangnya, cara gilingnya, cara untuk menjaga jemurnya, kualitasnya ya. ya, kadar airnya, semua itu merupakan jaminan. Lalu kemudian kami yang memproses pun itu harus mendapatkan sertifikat dari BPOM. Jadi ini tidak sembarangan kami, ya. Oke. Jadi kalau kita mau masuk pada pasar internasional, standar-standar ini harus kita penuhi, ya. Sehingga saya memang menjadi pionir supaya teman-teman UMKM itu lakukan persiapan, bukan sekedar punya kopi kemudian mau dijual di hotel, nggak bisa, ya. Karena kita juga harus beli dari petani kopi yang sudah bersertifikat. Kemudian kami yang proses pun juga sudah bersertifikat MPG. Barisan pun yang dia berbaju saya harapkan juga bersertifikat MPG, sehingga jaminan internal kontrol kita itu bisa dijamin dengan baik. Kira-kira itu salah satu upaya yang kami lakukan supaya tadi itu jaminan mutu dan kontinuitas supply itu memang terjaga, karena sekali kita catat namanya akan selanjutnya akan saya sepakat soal itu ya Pak Boni ya. Ini karena mempertaruhkan nama dan citra kopi Flores ya agar bisa menjadi tuan rumah di NTT. Untuk kuantitasnya seperti apa Pak Boni? Apakah nanti suplainya bisa cukup untuk kegiatan besar ini di G20? Ya, jadi gini, mengenai supply, kami sudah punya data tentang produksi total yang ada di 4 kabupaten ya, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Bajawa, itu sekitar 8.000 ton. Itu green bean ya. 8.000 ton itu yang akan itu disebut dengan sebagai total produksi. Tetapi yang akan diolah menjadi kopi spesial melalui MPG ini kami ambil saja taruhlah 10%-nya sudah sekitar total robusta ini sekitar 10% berarti sekitar 8.000 ton. 800 ton. 800 ton itu sudah cukup untuk mensuplai selama setahun tamu-tamu kami Labuan Bajo, dan itu kami sudah melakukan koordinasi. Semua petani-petani yang akan mendukung kami itu harus sudah menyiapkan kopi-kopi tersebut. Dan saya kira ini bukan suatu target yang luar biasa. Sehingga kami jamin, dan saya sudah ketika rapat dengan Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo untuk menyatakan kesiapan suplai, kami sangat siap itu. Dan kemarin kami sertakan juga beberapa produsen-produsen kopi itu untuk memberikan bukti kepada masyarakat Labuan Bajo bahwa kami siap betul untuk mensuplai kopi, bukan cuma kuantitas tapi juga kualitas yang terjaga. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Boni ya untuk semangatnya ini menjadikan kopi Flores bisa jadi tuan rumah di NTT, dan mudah-mudahan nanti kami titipkan ya semangat ini, nama baik dari kopi Flores ini kepada teman-teman yang nanti akan terlibat langsung dalam kegiatan ini ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Boni. Salam kopi. Jangan lupa kopi pagi ini Pak Boni ya. Sedang ngopi nih. Baik, selamat menikmati kopinya sambil menikmati pemandangan indah di Labuan Bajo ya. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih. Selamat pagi.